Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya yaitu literatur review artikel ilmiah untuk UTS mata kuliah pemodelan dan simulasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erin Limanda Afriana dari kelas Sistem Informasi A dengan NIM 2205 1214017. Selanjutnya, langsung saja ke pembahasan artikel ilmiah yang pertama yang berjudul Pemodelan Simulasi Produksi Bakso dan Sistem Distribusi oleh penulis Rizky Agung Nurdian, Rensa Prasidya Jiandalu, Muhammad Bagus Ali Masyuri, dan Dwi Roliawat. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2020. Selanjutnya, untuk permasalahannya di sini, meskipun sudah melakukan strategi pemasaran, produksi dan distribusi bakso X masih belum memaksimalkan potensi secara keseluruhan. Padahal jika dilihat lebih dalam lagi, masih ada peluang untuk memaksimalkan keuntungan dari sisi produksi, biaya produksi, harga jual, saluran distribusi, dan aspek lainnya. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi bakso X dengan mencari rute terpendek. Lalu, untuk ruang lingkup dari penelitian ini adalah objek tempat yang ditentukan oleh penulis yaitu bakso X yang berlokasi di Bungurasi, Sidoarjo, Jawa Timur. Yang diamati hanya aktivitas produksi dan distribusinya. Selanjutnya, untuk metode penelitian dari penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, dan penulis telah menentukan lokasi dan waktu penelitian. Untuk pengumpulan data sendiri, penulis menggunakan 3 metode, yaitu studi literatur, interview, dan pengamatan atau observasi. Selanjutnya, untuk variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah aktivitas produksi bakso dengan lokasi yang ditentukan, yaitu bakso X di Bungurasi, Sidoarjo. Selanjutnya, untuk hasil dari penelitian, terdapat 4 service dalam proses produksi, yakni penggilingan, emulsifikasi, penyetakan, dan pengemasan. Dengan jumlah produksi per hari adalah 1.200 per buah dan menghasilkan pendapatan maksimal sebesar Rp1.800.000 dengan laba bersih sebesar Rp1.025.000. Hal tersebut mampu meningkatkan keuntungan sebesar Rp200.000. Yang semula pendapatan maksimal yang didapatkan adalah Rp1.600.000. Kemudian, menentukan perhitungan untuk rute terpendek pada distribusi bakso X dengan menggunakan perhitungan algoritma Dijkstra. Penerapan algoritma ini dalam mencari rute atau lintasan terpendek distribusi bakso X berdasarkan data yang diperoleh. Rute atau lintasan terpendek distribusi bakso X yaitu A1, A4, A3, A2 sejauh 14,1 km. Selanjutnya, untuk artikel ilmiah yang kedua berjudul Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan Business Process Improvement atau BPI, Studi Kasus Penginapan Gria Brawijaya. Oleh penulis Juara Huta Galung, Nanang Yudi Setiawan, dan Retno Indah Rohmawati. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2019. Selanjutnya, untuk permasalahannya adalah pelayanan pada saat memesan masih belum optimal karena sistem pendataan yang belum terintegrasi hanya dengan menggunakan Microsoft Excel sehingga terjadi duplikasi data. Selain itu, proses check out
kamar sering terlambat, sehingga menyebabkan konsumen mengeluh langsung kepada resepsionis. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi dan mencari solusi untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi pada penginapan Gria Brawijaya. Next, untuk ruang lingkup dari penelitian ini adalah di dalam lingkungan organisasi pada penginapan Gria Brawijaya itu sendiri. Selanjutnya, untuk metode penelitian menggunakan metode RCA atau Root Cause Analysis, lalu metode BPI atau Business Process Improvement, dan metode Streamlining. Lalu untuk variabel yang diteliti adalah proses bisnis pada penginapan Gria Brawijaya untuk dapat mengelola proses bisnis perusahaan dengan baik. Lalu untuk hasil dari penelitian ini, yaitu setelah dilakukan perbandingan, ditemukan bahwa proses bisnis saat ini mengalami peningkatan. Pada proses pemesanan kamar terjadi peningkatan waktu rata-rata sekitar 39,3%. Pada proses check-in sebesar 38,3%, pada proses check-out sebesar 10,51%, dan pada proses extend sebesar 41,20%. Selain peningkatan waktu, beberapa masalah juga dapat diselesaikan dari potensi masalah yang ada pada proses bisnis saat itu, seperti human error ketika penginputan data, serta masalah antara konsumen yang ingin check out dan konsumen yang ingin check in. Selanjutnya ke artikel ilmiah yang ketiga, yaitu berjudul Simulasi Monte Carlo untuk Memprediksi Jumlah Kunjungan Pasien. Penulis dari artikel ini adalah Muhammad Apri, Dasril Aldo, dan Hari Selmi. Untuk tahun terbitnya adalah tahun 2019. Selanjutnya permasalahannya adalah puskesmas dapat menghadapi situasi di mana banyak pasien datang secara bersamaan, yang dapat menghambat pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal, menyebabkan beberapa pasien tidak mendapatkan perawatan yang optimal dan bahkan menunggu terlalu lama dalam antrian. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini untuk memberikan informasi kepada pihak kunjungan pasien yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Lalu untuk ruang lingkup dari penelitian ini yaitu hanya menggunakan data jumlah kunjungan pasien pada Puskesmas Air Haji tahun 2016, 2017, dan 2018. Next-nya, untuk metode penelitian ini menggunakan metode Monte Carlo, yang dimana dalam penggunaannya metode simulasi Monte Carlo ini memanfaatkan data historis atau data yang sudah ada sebagai data training. Selanjutnya, variabel yang diteliti adalah jumlah kunjungan pasien ke puskesmas dalam setiap bulannya, dengan data utama yaitu data tahun 2016 sampai tahun 2018 yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Selanjutnya, untuk hasil dari penelitian ini diperoleh prediksi jumlah kunjungan pasien masa depan dengan tingkat akurasi rata-rata sebesar 91% dan 71%. Oleh karena itu, informasi ini dapat digunakan sebagai acuan oleh pihak puskesmas untuk mengambil tindakan dan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam konteks memprediksi jumlah kunjungan pasien untuk masa depan, metode simulasi Monte Carlo sangat cocok digunakan. Hasil simulasi ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak puskesmas dan dapat digunakan sebagai panduan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa depan. Lalu kita beralih ke artikel ilmiah yang keempat, yang berjudul Analisis dan Pemodelan Sistem Pengelolaan Sampah yang ada di Universitas Macung. Artikel ini ditulis oleh
Preta Natalia Salendu, dan Yuswono Hadi. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2018. Selanjutnya, ruang lingkup dari artikel ini yaitu kondisi dari pengelolaan sampah di lingkungan Universitas Machung. Selanjutnya, untuk permasalahannya adalah penumpukan sampah yang terus meningkat dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan. Salah satunya adalah meningkatkan jejak karbon. Dan aktivitas akademik itu juga menjadi salah satu penyumbang penumpukan sampah. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan juga untuk mengidentifikasi dan mengobservasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan sampah di lingkungan universitas saat ini. Selanjutnya, untuk metode penelitian menggunakan metode sistem dinamis dan perangkat lunak Stella untuk menghitung peningkatan dalam jangka waktu tertentu dari jumlah sampah yang dihasilkan. Lalu metode sistem dinamis ini dapat dilakukan dengan casual loop diagram. Selanjutnya, variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem pengelolaan sampah di Universitas Machung. Dan untuk hasil dari penelitian ini, yaitu dari identifikasi variabel, ditemukan 20 variabel. Dalam perhitungan stock and flow diagram, nilai skenario awal didapatkan dari simulasi, yaitu untuk jumlah sampah di UMC selama 1 tahun ke depan adalah sebesar 8.128,8 kg per tahun. Lalu untuk hasil kuesioner menunjukkan 92,2% menerima usulan pertama dan 70% menerima usulan kedua. Hasil simulasi menunjukkan bahwa jumlah sampah selama 1 tahun ke depan pada skenario usulan pertama adalah 7.183,8 kg per tahun. Dan pada skenario usulan kedua adalah 8.041,2 kg per tahun. Oleh karena itu, skenario usulan pertama merupakan usulan yang paling optimal karena dapat memenuhi kebutuhan sivitas akademik dan mengurangi sampah sebanyak 945 kg per tahunnya. Selanjutnya, yang terakhir, artikel ilmiah kelima ini berjudul Pemodelan Simpang Bersinyal terhadap Kinerja Simpang Jalan Terusan Pembangunan dan Jalan Proklamasi di Kabupaten Garut. Oleh penulis Anwar Ginanjar dan Ida Farida yang diterbitkan pada tahun 2019. Untuk permasalahannya di sini terdapat beberapa pengendara yang masih melanggar aturan lalu lintas di persimpangan tersebut yang dapat mengganggu efektivitas. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keefektivitas simpang bersinyal dan menganalisa jumlah kendaraan yang melintasi simpang bersinyal di jalan terusan pembangunan dan jalan proklamasi di Garut. Selanjutnya, untuk ruang lingkup dari penelitian ini yaitu simpang bersinyal di jalan terusan pembangunan dan jalan proklamasi Kabupaten Garut. Lalu untuk metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Pengumpulan data dalam proses penelitian penulis menggunakan teknik survei untuk mendapatkan data yang akurat. Lalu untuk variabel yang diteliti dalam penelitian ini mencakup geometrik simpang, waktu siklus, dan volume kendaraan yang melintasi simpang berjalan di jalan terusan pembangunan dan jalan proklamasi Kabupaten Garut. Terakhir, untuk hasil dari penelitian ini, observasi langsung dilakukan selama 3 hari, yaitu Kamis, Minggu, dan Senin. Dilakukan pengamatan pada 3 sesi waktu yang berbeda, yaitu pagi pada pukul 6 sampai 8 WIB, lalu siang pukul 12 sampai 14 WIB, dan sore pukul 16 sampai 18 WIB.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata volume lalu lintas selama periode penelitian adalah 1.883 kendaraan pada hari Kamis, lalu 1.348 kendaraan pada hari Minggu, dan 1.863 kendaraan pada hari Senin. Panjang antrian di lapangan pada lengan A diukur sepanjang 40 meter. Sedangkan dalam pemodelan VSIM dengan volume lalu lintas 15 menit, panjang antrian yang dihasilkan adalah 53,16 meter. Cukup sekian dari penjelasan hasil pekerjaan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.